Kalau perempuan ya sampingan saja. Jadi apa yang dilakukan perempuan ya pada akhirnya seperti sampingan. Kalau sampingan ya udah nggak jadi prioritas. Kalau kita melihat kan banyak sekali sebenarnya ya, sudah ngurus rumah, kemudian dia juga harus membantu cari uang gitu ya. Nah kontrol misalnya di dana desa tadi dia nggak bisa ngambil keputusan apapun. Dalam membuat keputusan-keputusan yang mestinya dibuat bersama itu dia juga nggak ada. Halo sahabat Bakti, saya Alia. Selamat datang di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Kalau bicara soal pembagian peran laki-laki dan perempuan di SBT dan SBD ini saat mengerjakan apa yang menjadi mata pencarian mereka itu seperti apa sih? Sebenarnya rata-rata mereka mengerjakan bersama-sama ya. Kalau kalau penghidupan itu kan sebenarnya tidak terbatas pada mata pencarian. Jadi semua aktivitas yang memang itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah kalau di perempuan itu lebih banyak mengurus rumah gitu ya. Tapi dia juga berperan produktif. Produktif itu yang bernilai ekonomi. Nah ini yang biasanya mereka membantu aktivitas utama di rumah tangga mereka. Kalau mereka berkebun, bertani, misalnya setelah mereka selesai melaksanakan tadi masak atau mengurus anak, biasanya mereka akan membantu, makanya dia fokus di pemeliharaan gitu. Kalau kita melihat kan banyak sekali sebenarnya ya, sudah ngurus rumah, kemudian dia juga harus membantu cari uang gitu ya. Kadang begini, justru perempuan itu yang penolong begitu di saat rentan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalnya saat gagal panen gitu ya, karena hama atau karena serangan penyakit atau karena banjir. Jadi misalnya kalau di SBD itu tenun misalnya, dia bisa jual tenunnya untuk biar anak sekolah seperti itu. Nah untuk makannya dia biasanya hasil tanam-tanam sayuran di rumah itu yang akhirnya yang mereka gunakan untuk makan gitu. Ya, karena jadinya apa yang dilakukan perempuan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi alam ya, seperti menenun tadi itu, jadi bisa terus continue dilakukan oleh si perempuan gitu. Mestinya bisa, tapi ternyata memang ada hal-hal yang akhirnya tidak optimal. Okay. Tadi yang saya bilang tadi akses tadi. Jadi mereka tuh perannya besar begitu ya, tapi tidak dibarengi dengan akses yang besar terhadap sumber daya yang ada di sana. Saya bilang tadi ada sumber daya sosial, finansial, sosial misalnya ada pelatihan dari kabupaten misalnya atau dari pihak ketiga, dari NGO mana, dari kelompok mana, itu biasanya mereka tidak dapat kesempatan. Jadi tidak biasa mereka misalnya mengikuti kegiatan. Jadi kalau pelatihan bertani ya laki-laki yang dapat begitu. Akhirnya kemampuannya si perempuan ini kurang gitu. Padahal dia sangat pensi kan sebenarnya kan, termasuk menenun begitu. Menenun biasanya mereka apakah bisa modal dan lain-lain, atau kualitas tenunnya harganya itu jualnya murah begitu karena memang motifnya jelek begitu, atau kualitasnya itu tidak sesuai standar. Bagaimana begitu orang dia tidak mendapat kesempatan untuk bagaimana meningkatkan kapasitasnya dia begitu. Karena tiap kali misalnya ada bantuan, misalnya dana desa saja misalnya yang mestinya bisa digunakan oleh semua masyarakat, baik laki-laki perempuan, disabilitas, tapi belum tentu itu bisa diakses oleh perempuan. Untuk misalnya kasih modal perempuan misalnya untuk menenun, beli benang begitu, atau waktu mengajukan ke dinas mana begitu, tidak misalnya untuk pelatihan menenun gitu misalnya, itu tidak. Jadi tadi akses dan kesempatan sebenarnya yang menjadi pengaruh perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan jadinya ya. Begitu juga kontrol. Nah kontrol misalnya di dana desa tadi dia nggak bisa ngambil keputusan apapun karena memang sejauh ini ya perangkat desa atau orang-orang yang
berkepentingan di situ itu semua laki-laki, nggak ada keterwakilan perempuan di sana, itu nggak ada. Pada saat rapat itu pun tidak dilibatkan, jadi dia tidak punya kontrol di situ dalam membuat keputusan-keputusan yang mestinya dibuat bersama, itu dia juga nggak ada gitu ya. Pada akhirnya ya nggak ada manfaatnya juga buat mereka gitu. Memang di sana itu polanya masih layaknya di Indonesia secara umum ya, masih patriarkal memang. Jadi memang ya yang utama ya yang dilakukan laki-laki gitu. Kalau perempuan ya sampingan saja. Jadi apa yang dilakukan perempuan ya pada akhirnya seperti sampingan. Kalau sampingan ya udah nggak jadi prioritas. Ketika misalnya ada bantuan ya akhirnya nggak jadi prioritas gitu kan. Ketika mau ada pelatihan akhirnya dia tidak diikutkan gitu. Ya, karena memang dianggap sampingan. Padahal kalau di dalam suasana atau situasi yang rentan itu sebenarnya yang sampingan inilah yang menopang dari yang utama kalau misalnya memang terjadi apa-apa. Sebenarnya itu. Iya. Sebenarnya label itu harus dihilangkan sebenarnya. Label sebagai sampingan atau kerjaan sampingan atau memang apa ya, nomor dua gitu ya. Iya, jadi emang semuanya itu adalah penting begitu toh. Apa yang bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik itu nanti akan kita gunakan di saat-saat yang memang butuh gitu. Karena mereka di sana memang tidak terbiasa untuk melibatkan perempuan di dalam sebuah musyawarah perencanaan suatu kegiatan, itu jadi seperti apa ya, mereka itu adalah sesuatu yang baru gitu buat mereka gitu. Data yang baru buat mereka, dan mereka kalau dikasih kesempatan itu bisa gitu dan mau sebenarnya.